Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah pertemuan yang kelima daring bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pertemuan kali ini kita akan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi bab 1 tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang menyajikan simpulan dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Di sini dalam menyajikan simpulan dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, kita akan membahas tentang bagian surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini bagian surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Dan yang kelima, isi surat. Keenam, salam penutup. Dan ketujuh, tanda tangan dan nama terang pelamar. Jadi ada 7 bagian-bagian dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, setelah menyajikan simpulan dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, yaitu materi keempat yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Di surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa susunan. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasanya yang baik dan benar sesuai KBBI. Tips yang kedua yaitu menulis dengan susunan format rapi. Jadi penulisannya harus menggunakan format yang rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Jadi datanya dilengkapi sesuai dengan keperluan. Misal harus ada fotokopi KTP, pas foto, dan lain sebagainya. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Jadi yang keempat ini sebagai tambahan, sebagai lampiran, yaitu melampirkan surat pendukung seperti contoh sertifikat pengalaman bekerja bagi yang sudah bekerja. Selanjutnya kita akan melihat contoh surat lamaran pekerjaan. Silahkan disimak bersama-sama.
Subbab yang kelima adalah melaporkan kegiatan membaca buku. Dalam subbab ini kita akan membahas tentang membaca buku non-fiksi. Jadi di sini kita akan membahas tentang membaca buku non-fiksi. Buku dibagi menjadi dua. Yang pertama buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang fiktif belaka atau khayalan dan sifatnya tidak nyata. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang data dan sifatnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau buku non-fiksi memang benar-benar terjadi dan didukung dengan data. Kalau buku fiksi hanya khayalan saja atau imajinasi. Kemudian isi buku non-fiksi. Isi buku non-fiksi ada dua. Yang pertama berisi data, yang kedua berisi fakta. Jadi di sini yang pertama berisi data, harus ada datanya. Data tersebut bisa diperoleh dari penelitian dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ragam buku non-fiksi. Di sini kita akan membahas tentang ragam atau macam-macam buku non-fiksi. Ragam buku non-fiksi yang pertama yaitu buku kesehatan, yang kedua sejarah, yang ketiga ensiklopedia, yang keempat buku pelajaran, yang kelima buku hasil penelitian, yang keenam biografi. Pertanyaan yang pertama, setelah melihat contoh dari surat lamaran pekerjaan tersebut, sebutkan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan tersebut dengan cara menulis kembali contoh surat lamaran pekerjaan tersebut di buku tulis atau kertas folio. Jadi bagian-bagian tersebut ditandai contoh, bagian tempat dan tanggal surat itu yang mana, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah sebuah contoh surat lamaran pekerjaan sesuai pekerjaan yang kalian inginkan dengan tetap memperhatikan tata cara penulisan dan unsur kebahasaan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi buatlah sebuah contoh surat lamaran pekerjaanmu sendiri, ditulis di kertas HVS atau folio. Itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan judul beserta nama pengarang dari buku fiksi dan non-fiksi yang kalian ketahui. Sebutkan minimal 5 judul buku. Jadi kalian saya minta untuk menyebutkan judul beserta nama pengarang dari buku fiksi dan buku non-fiksi, minimal 5 judul buku. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.